Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Aldiana. Saya mahasiswa kuliah di Politeknik LP3I Kampus Tasikmalaya, Prodi Manajemen Informatika MI 24. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan serta memenuhi tugas mata kuliah ERP atau Entrepreneur atau Enterprise Source Planning, yang dimana yang akan saya jelaskan tentang mata kuliah saya ini tentang ERP tersebut. Jadi langsung saja kita ke penjelasannya, yang dimana ERP ini adalah sebuah rencana atau planning yang dimana mencakup sumber daya perusahaan. Jadi intinya itu memanfaatkan sumber daya perusahaan. Oke, langsung saja ke penjelasannya, yang dimana ini adalah pengertian singkat tentang ERP. Apa itu ERP? Nah, ERP itu adalah sistem software terintegrasi yang mengumpulkan dan mengatur data dari berbagai departemen seperti akuntansi, manufaktur, rantai pasokan, penjualan, pemasaran, hingga SDM. Nah, yang dimana dijelaskan juga di sini bahwasanya ERP ini tidak hanya mencakup satu kesatuan gitu, tapi mencakup banyak seperti akuntansi, manufaktur, dan dijelaskan juga dan lain sebagainya. Seperti itu. Dengan menyatukan data ini dalam satu database, manajemen perusahaan dapat menganalisis strategi, meningkatkan efisiensi, dan menghemat waktu serta biaya. Yang dimana itu adalah bisa disebut dengan kelebihan juga si ERP tersebut. Ini ada sedikit sejarahnya, saya bawa sedikit sejarahnya, yang dimana awalnya diterapkan di manufaktur dengan sistem berbasis kertas. ERP modern berkembang dari Material Source Planning atau MRP pada tahun 1960-an dan mulai digunakan secara luas pada 1990-an untuk mengotomatisasi operasi bisnis hari-hari. Jadi yang dulunya ERP ini hanya berbasis kertas saja, dan sekarang berkembang lebih modern dengan berbasis teknologi atau berbasis sistem. Oke, itu adalah pengertian singkat dari ERP. Lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu fungsi dan manfaat ERP itu sendiri. Oke, di sini saya hanya membawakan 3 fungsi dan manfaatnya saja, karena untuk fungsi dan manfaat ERP ini sendiri itu banyak, seperti tadi dijelaskan juga di slide sebelumnya, bahwasannya ini itu dapat menganalisis strategi, meningkatkan efisiensi, dan menghemat waktu serta biaya juga. Itu adalah sebagian daripada fungsi dan manfaat ERP itu sendiri. Oke, yang pertama ini adalah meningkatkan efisiensi, yang dimana sistem ERP mengurangi kebutuhan untuk melakukan pengelolaan data secara manual untuk menggunakan sistem yang terhubung. Ini menghemat waktu dan usaha tenaga kerja tentunya. Dimana sistem ERP ini mengurangi kebutuhan untuk melakukan pengelolaan data. Jadi meningkatkan efisiensi. Jadi yang tadinya contoh kita bekerja hanya manual gitu, yang tadinya bisa beberapa hari, itu bisa 1 minggu. Menggunakan sistem ini, sistem ERP, itu bisa dipersingkat menjadi 2 atau bahkan 1 hari juga sudah beres, seperti itu. Yang kedua itu adalah keakuratan data, yang dimana dengan data yang terhubung dan terkini, perusahaan dapat mengandalkan informasi yang akurat untuk pengembalian keputusan. Jadi di sini keakuratan data ini tidak bisa memang jarang miss gitu kan, jarang miss karena keakuratan data yang memang terintegrasi oleh sistem itu sendiri. Jadi keakuratan datanya sangat akurat sekali. Dan yang selanjutnya, yang ketiga itu mempermudah pemantauan. Nah, pemantauan antar departemen menjadi lebih mudah dengan sistem ERP yang terpusat. Ketika perusahaan perlu melakukan pemantauan, mereka hanya perlu menggunakan satu sistem saja. Jadi di sini ERP itu mencakup banyak
Seperti tadi dijelaskan juga bahwasannya ada akuntansi, ada pengelolaan sumber daya manusianya juga. Jadi mempermudah pemantauan. Jadi satu sistem itu memantau semua pergerakan, semua pengelolaan yang ada di dalamnya. Seperti itu. Oke, itu adalah hanya sebagian kecil saja daripada fungsi dan manfaat ERP itu sendiri. Nah, adapun fungsi dan manfaat yang lain itu sangat banyak tentunya, dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena memang tidak sedikit gitu untuk fungsi dan manfaat itu sendiri. Oke, yang selanjutnya contoh software ERP yang ya mungkin saya juga ini membawakannya hanya 4 software saja yang saya bawakan. Yang pertama ada NetSuite ERP, terus ada Account ERP, terus ada Oracle ERP, sama Odoo ERP. Yang dimana keempat software ini belum saya gunakan, belum pernah saya coba sebelumnya gitu kan. Tapi ERP ini memang mencatat beberapa hal yang tadi dijelaskan juga seperti akuntansi, pengelolaan sumber daya manusia, terus pengelolaan keluar masuk stok barang dan lain-lain. Yang dimana yang pernah saya coba atau pernah saya install juga lah disebutnya itu ada Odoo. Pernah saya coba dan mungkin hanya sekilas saja dan belum terlalu jauh untuk pengelolaan yang lainnya. Hanya dari segi pengelolaan pemasok atau yang disebut distributor seperti itu. Oke, mungkin yang ingin tahu lebih jelasnya tentang NetSuite, Oracle, Account, dan Odoo ini, nanti teman-teman bisa cari tahu lebih jauh, lebih lengkapnya di internet juga atau di video-video selanjutnya gitu kan. Dan di sini saya hanya membawakan sekilasnya saja tentang ini gitu. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan. Sebetulnya kelebihan dan kekurangannya ini sudah dijelaskan tadi di slide-slide sebelumnya karena ada pada fungsi dan manfaat serta pengertiannya pun sudah saya jelaskan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan ERP ini gitu. Dan kelebihannya yang pertama data terintegrasi dan real time. Tentunya yang pertama kelebihannya data terintegrasi dan real time. Nah, di sini kenapa bisa disebut seperti itu, terintegrasi dan real time tentunya karena memang si pengelolaan software yang ada di dalamnya itu memang sangat real time dan cepat gitu. Yang selanjutnya ada efisiensi operasional meningkat. Efisiensi tentunya karena datanya terintegrasi terus real time dan cepat, pasti operasionalnya pun pasti meningkat tentunya. Terus yang selanjutnya ada mempermudah analisis dan keputusan. Nah, yang dimana keputusannya ketika keluar itu bisa langsung diambil sebuah keputusan. Adapun kekurangan dari ERP ini adalah biaya implementasi tinggi, terus butuh waktu dan pelatihan juga. Terus yang selanjutnya ada resiko kegagalan jika tidak direncanakan dengan baik, teman-teman. Jadi biaya implementasinya memang agak lumayan tinggi untuk si ERP ini, menggunakan software ini agak lumayan gitu kan. Dan terus butuh waktu dan pelatihan juga karena tidak langsung sekarang ketika ada softwarenya itu bisa langsung digunakan juga seperti itu. Dan resiko kegagalannya itu juga tinggi karena memang jika tidak direncanakan dengan baik seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita tarik kesimpulan bahwasannya si ERP ini apa sih gitu kan. Kesimpulannya dari pembahasan yang telah dijelaskan bahwasannya dapat disimpulkan bahwa ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan sistem terpadu yang membantu perusahaan mengelola seluruh proses bisnisnya dalam satu kesatuan. Melalui ERP, setiap bagian organisasi dapat saling terhubung dan berbagi data serta real time. Sehingga proses kerja menjadi lebih efisien dan terkoordinasi tentunya. Jadi selain itu, ERP juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat karena informasi yang tersedia selalu diperbarui. Dengan kata lain, ERP bukan hanya sekedar sistem teknologi, tetapi juga strategi bisnis modern yang membantu perusahaan menjadi lebih efektif, produktif,
dan mampu bersaing di era digital. Tentunya karena tadi berbasis dengan sistem si ERP ini, Enterprise Resource Planning ini adalah dapat bersaing dengan persaingan yang lebih ketat di era digital saat ini. Oke, selanjutnya sudah beres teman-teman. Hanya sedikit penjelasan dari saya tentang ERP ini. Jika teman-teman ingin jauh lebih mengetahui tentang ERP ini, bisa teman-teman cari tahu di internet atau di YouTube juga, karena memang saya pun belum mengetahui lebih jauh tentang ERP tersebut. Jadi sekian dari saya. Saya Aldiana pamit. Terima kasih telah mendengarkan, terima kasih telah menonton juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.